Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Dan selanjutnya, salawat dan salam ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang sejarah perkembangan tafsir pada masa sahabat. Sejarah perkembangan tafsir masa sahabat. Sejarah tafsir dapat dikatakan dimulai dari penafsiran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada melalui rasulnya, kemudian beralih kepada para sahabat Nabi secara berturut-turut, dan selanjutnya kepada tabi'in, lalu seterusnya oleh generasi-generasi pelanjut, mulai dari kaum salaf hingga kaum khalaf, dan kemudian dilanjutkan oleh para ulama di zamannya, dan pada gilirannya sampailah kepada tafsir yang ditulis ulama-ulama kita zaman sekarang ini. Nah, ilmu tafsir, ilmu yang paling mulia dan yang paling tinggi kedudukannya, karena pembahasannya berkaitan dengan kalamullah yang merupakan petunjuk dan pembeda dari yang hak dan yang batil. Nah, usaha menafsirkan Al-Quran sudah dimulai semenjak zaman para sahabat Nabi, yang mana di antaranya ialah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Dari keempat sahabat tersebut, mereka lah yang paling terkenal dan yang paling banyak menafsirkan Al-Quran dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Namun, tafsir masa sahabat ini belum merupakan ilmu yang tersendiri, akan tetapi masih merupakan bagian dari riwayat-riwayat hadis yang berserakan, dan pembahasannya pun belum luas dan juga belum mendalam. Nah, dalam menafsirkan Al-Quran, para sahabat Nabi yang pertama-tama kali menelitinya dalam Al-Quran sendiri, karena ayat yang satu dengan ayat yang lain saling menafsirkan. Kedua, merujuk kepada penafsiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan fungsi beliau sebagai mubayyin terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ketiga, apabila mereka tidak menemukan keterangan tentang ayat dalam Al-Quran tertentu dan tidak sempat menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berijtihad dengan bantuan pengetahuan bahasa Arab. Dan selanjutnya, beberapa sahabat ada pula menanyakan beberapa masalah, khususnya sejarah nabi-nabi dan kisah-kisah yang tercantum di dalam Al-Quran kepada para tokoh-tokoh ahlul kitab yang telah memeluk agama Islam. Nah, selanjutnya tafsir pada masa sahabat ini muncul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebelumnya, pada waktu masa Nabi masih hidup, tak ada seorang pun di antara sahabat yang menafsirkan Al-Quran, karena hal ini dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di tengah-tengah para sahabat, sehingga ketika ditemukan suatu permasalahan, maka para sahabat cukup menanyakan
menanyakan permasalahan tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, maka permasalahan tersebut akan selesai. Perkembangan tafsir pada periode ini sering disebut perkembangan tafsir pada era klasik, yaitu pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam periode ini termaksud dalam periode mutaqaddimin atau pada era awal pertumbuhan Islam. Tentang kedudukan, peranan dan keterlibatan sahabat dalam perkembangan tafsir Al-Quran tentu tidak diragukan lagi kebenarannya. Sebagian ahli tafsir dan hadis, antaranya Al-Hakim dalam karyanya Al-Mustadrak, menyatakan bahwa tafsir Al-Syahabi, pemiliknya para sahabat, menyaksikan proses penurunan wahyu Al-Quran, dapat dikatakan menduduki derajat hadis marfu. Hadis marfu yakni hadis yang sanadnya dianggap sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, maka tafsir sahabat itu seolah-olah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa ciri khusus tafsir masa sahabat yang terpenting ialah: 1. Mereka tidak menafsirkan Al-Quran secara keseluruhan, karena para sahabat hanya menafsirkan sebagian ayat Al-Quran yang benar-benar mereka kuasai dan dalami. Namun dengan berinteraksi sesama mereka, tafsir Al-Quran pun pada hakikatnya berproses menuju ke arah yang lebih baik lagi, karena penafsiran mereka itu kemudian dirajut oleh generasi berikutnya. B. Pada periode sahabat, perbedaan penafsiran Al-Quran di kalangan mereka relatif amat sedikit, karena selain secara politis, para sahabat masih tetap utuh. Dan yang paling utama, belum banyak permasalahan yang mereka hadapi. Nah, ditambah lagi, kebanyakan para sahabat mampu menafsirkan Al-Quran dengan sendiri. Nah, ditambah lagi, rata-rata sahabat kebanyakan mampu menafsirkan Al-Quran secara mandiri. Yang C, penafsiran yang dilakukan para sahabat pada umumnya lebih menekankan pendekatan kepada al-mana al-ijmali atau pengertian kosakata secara global, dan tidak melakukan secara panjang lebar dan mendetail. Mereka telah dianggap cukup menafsirkan Al-Quran secara umum, sekedar untuk membantu mereka memahami arti dari ayat-ayat Al-Quran. Merupakan faktor tersendiri bagi kehadiran penafsiran yang serba sederhana. D. Membatasi diri pada penjelasan makna-makna lugawi tanpa menggunakan metodologi penafsiran yang rumit. Dan yang E. Jarang mengistimbatkan hukum-hukum fiqhiyah dari ayat-ayat Al-Quran. Apalagi jika istinbat hukum itu sendiri lebih mengedepankan semangat pembelaan kepada mazhab fikih yang di zaman generasi sahabat memang belum pernah terjadi. Selanjutnya, tafsir Al-Quran belum sama sekali dibukukan, mengingat zaman pembukuan lahir jauh setelah generasi tabi'in. Inilah ciri beberapa khusus para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran. Dan selanjutnya, pada generasi sahabat, penafsiran Al-Quran pada umumnya dilakukan dengan menguraikan hadis. Bahkan, tafsir itu merupakan bagian cabang dari ilmu hadis. Tidak bisa dipungkiri tafsir bil madsur yang berasal dari sahabat yang memiliki nilai tersendiri. Jumhur ulama berpendapat bahwa tafsir sahabat mempunyai hukum marfu
atau yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apabila berkenaan dengan asbabun nuzul dan semua hal tidak dimasuki ra'yu, sedangkan hal yang memungkinkan dimasuki ra'yu, maka statusnya mauquf atau terhenti pada sahabat atau selama tidak disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Ad-Jarkasi dalam kitabnya Al-Burhan berkata, ketahuilah Al-Quran itu ada dua bagian. Satu bagiannya, penafsirannya datang berdasarkan nakli atau riwayat, sedangkan sebagiannya lagi tidak berdasarkan nakli. Yang pertama, penafsiran itu ada kalanya dari Nabi, sahabat, dan tokoh tabi'in. Jika berasal dari Nabi, yang hanya perlu dicari kesahihan sanadnya. Dan apabila berasal dari sahabat, maka perlu diperhatikan apakah mereka menafsir dari segi bahasa. Jika ternyata demikian, maka merekalah yang paling mengerti tentang bahasa Arab. Karena itu, pendapatnya bisa dijadikan pegangan tanpa diragukan lagi. Atau jika sahabat menafsirkan asbabun nuzul, menafsirkan berdasarkan asbabun nuzul atau situasi dan kondisi yang mereka saksikan, maka hal ini tidak diragukan lagi. Sebagaimana Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam muqaddimah tafsirnya, jika kita tidak mendapatkan tafsiran dalam Al-Quran dan tidak pula dalam sunnah, hendaknya kita merujuk ke penafsiran sahabat, sebab mereka lebih mengetahui mengenai tafsir Al-Quran. Mereka lah yang mengetahui dan menyaksikan konteks dan kondisi yang terjadi. Mereka juga mempunyai pemahaman yang sempurna, ilmu yang sahih dan amal yang soleh, terutama ulama dan para tokoh besarnya. Selanjutnya, B. Pemahaman para mufassir terhadap ayat-ayat Al-Quran. Mengetahui tafsir adalah hal yang sangat penting, maka para sahabat sangat bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran, yakni menghayati dan memahami makna-maknanya. Isya ibnu Muawiyah berkata, orang-orang yang membaca Al-Quran sedang tidak mengetahui tafsirnya adalah seumpama orang yang datang kepadanya sebuah surat dari raja di malam hari, sedang mereka tidak mempunyai pelita. Mereka dipengaruhi dengan ketakutan, sementara mereka tidak tahu isi kitab tersebut. Orang-orang yang mengetahui tafsirnya adalah seumpama seseorang yang membawa kepadanya sebuah lampu. Lalu mereka dapat membaca apa yang ada di dalam surat itu. Ibnu Qutaibah dalam risalahnya Al-Masailu wal Wajibat yang didukung oleh Amin Al-Khuli menyebutkan bahwa orang Arab dan termaksud juga para sahabat berbeda pemahaman dan pengertian terhadap keseluruhan dari isi Al-Quran. Karena meskipun Al-Quran itu menggunakan bahasa mereka, akan terdapat lapas-lapas yang gharib dan muskil yang pengetahuannya hanya dapat diperoleh dari penjelasan Nabi Muhammad SAW. Bahkan antara pribadi sahabat di antara satu dengan yang lain tentu tidak setingkat kualitasnya dalam mengetahui dan memahami Al-Quran. Sahabat Nabi yang dikenal dengan keahlian tafsirnya terbilang sangat sedikit. Mereka adalah sahabat yang langsung belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyaksikan sebab turunnya ayat Al-Quran.
para sahabat bertingkat-tingkat dalam pemahaman Al-Quran, sebagaimana mereka juga bertingkat-tingkat dalam pemahaman riwayatan hadis Nabawi. Sebagian mereka banyak meriwayatkan hadis. Al-Suyuti menjelaskan bahwa di antara sahabat Nabi yang dikenal sebagai ahli menafsirkan Al-Quran dari kalangan Khulafa ar-Rasyidin, menafsirkan Al-Quran adalah para Khulafa ar-Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Sya'ari, Abdullah bin Zubair. Suyuti dalam Itqan mengatakan bahwa sahabat yang terkemuka dalam bidang ilmu tafsir ada 10 orang, yaitu Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin Faruq, Utsman Junnurain, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan selanjutnya Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Sya'ari, dan Abdullah bin Zubair. Nah, yang paling banyak diterima tafsirnya dari kalangan khulafa ialah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan yang paling banyak diterima tafsirnya dari bukan kalangan khulafa ialah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Ubay bin Ka'ab. Keempat mufassir sahabi ini memiliki pengetahuan yang luas dalam bahasa Arab. Keempat mufassir sahabi ini mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam bahasa Arab. Mereka selalu menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memungkinkan mereka mengetahui kejadian dan peristiwa nuzulul Quran. Ibnu Abbas banyak pengetahuannya dalam hal tafsir, karena Ibnu Abbas dapat bergaul lama dengan sahabat-sahabat besar. Walaupun beliau tidak lama dapat bergaul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula sahabat Ali, beliau lebih lama hidup daripada khalifah-khalifah lainnya. Saat umat Islam membutuhkan kepada para ahli yang dapat menafsirkan Al-Quran. Demikianlah hasil presentasi saya. Semoga dapat dipahami, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.